Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kembali dalam video kali ini, saya masih akan membahas kitab Manaqib dari Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos yang dikarang atau yang ditulis oleh Habib Ali bin Hasan Al-Atos. Kitab ini masih di kitab Al-Qirtos, halaman 500 sampai 501. Dan apa yang akan saya bahas ini masih sambungan dari cerita dalam video yang kemarin, di mana makam Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos itu cukup keramat, yang mana dengan berdoa di dekat makam dari Habib Umar tersebut, maka seorang perempuan yang sudah meninggal dan hendak dikuburkan ini tiba-tiba hidup kembali. Dan kali ini masih di halaman yang sama, tetapi nanti sampai di halaman 501. Masih terkait tentang keramat dari Habib-Habib Alawi yang berkaitan dengan soal menghidupkan orang yang sudah mati. Tentu ini menarik untuk dibahas. Ya, walaupun kalau kita sandarkan kepada kekuasaan Allah, maka tidak ada yang tidak mungkin. Karena innallaha ala kulli syai'in qadir. Apa sih yang tidak mungkin buat Allah? Tentu semuanya bisa mungkin. Tapi yang menjadi persoalan ini adalah Habib-Habib Alawi ini cenderung menuliskan cerita-cerita terkait keramat-keramat mereka yang luar biasa. Tetapi sejarah dari non Alawi ini tidak pernah mencatat sedikit pun tentang kehebatan-kehebatan mereka. Atau jika ada ulama yang kebetulan menulis keramat-keramat Habib Alawi, ya tentu ulama itu karena faktor muhibbin. Dan itu juga berdasarkan kitab dari Alawi. Artinya seorang ulama yang benar-benar peneliti, kemudian menemukan sejarah bahwa Habib-Habib Alawi ini benar-benar punya keramat yang luar biasa, ini tidak ada. Sehingga saya tertarik untuk mengkritisi terkait keramat-keramat Habib Alawi yang super dan luar biasa. Bukan berarti saya tidak percaya dengan adanya keramat. Saya ini orang yang berpaham Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga saya mempercayai adanya mukjizat, saya mempercayai adanya keramat. Tetapi keramat itu perlu diteliti lebih dahulu. Tidak hanya dari sekedar tulisan, tetapi keramat ini bisa dipercayai. Ini dengan satu catatan, ada yang menyaksikan. Dan tidak hanya sekedar catatan, tetapi keramat-keramat Alawi ini ceritanya luar biasa, dalam catatan luar biasa, tetapi diceritakan oleh klannya sendiri. Nah, ini saya sanksi atas kebenarannya, dan saya menilai bahwa ini sebagai bentuk glorifikasi agar diakui oleh dunia muslim bahwa mereka adalah klan yang super. Namun sebelum masuk pada inti pembahasan, untuk seluruh penonton dari manapun kalian yang belum subscribe channel saya, bisa tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman kalian semua, agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata memberi edukasi kepada seluruh muslim di Indonesia pada khususnya, dan kepada muslim di dunia pada umumnya, agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat dan khurafat yang dibawa oleh golongan yang mengaku sebagai cucu Rasul tersoheh di dunia dengan mengatasnamakan agama. Dan setiap kajian dari kitab-kitab Alawi selalu teksnya saya tampilkan di layar sebagai pembuktian bahwa apa yang saya bahas ini bukan framing, ini bukan hoax, ini bukan karena menebar kebencian, tetapi ini semata-mata untuk meluruskan ajaran Rasulullah yang tidak melenceng. Kembali pada inti pembahasan,
yaitu kitab yang akan saya bahas adalah kitab Al-Qirtos. Kitab Manaqib Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos yang ditulis oleh Habib Ali bin Hasan Al-Atos. Teksnya saya tampilkan di layar sehingga penonton yang bisa membaca ini bisa ikut menyimak, dan yang tidak bisa membaca cukup mendengarkan saja karena nanti juga akan paham dari apa yang saya jelaskan. Saya langsung baca teksnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qultu wa qad jarat mislu hadhihi li sayyidi as-sayyi Abi Bakr ibn Abdillahi al-Idrusi sahibi adin fa innahu ahya ba'dhan nisa'i fil yamani ba'da mautiha lama hasala li zawjiha minal wajdi 'alaiha wa qala lahu ya sayyidi illam tuhyi li hadhihi lam taqoli niyatun fi waliyillah. Artinya apa? Saya berkata, hal serupa terjadi pada tuanku. Artinya hal serupa ini di atas kan sudah saya jelaskan dalam video kemarin, di mana makam Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos itu begitu keramat. Ada seorang wanita yang meninggal dengan sebab baru saja melahirkan 2 bayi kembar. Kemudian bayi kembarnya itu dibawa ke makam Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos, dan di sana orang yang membawa bayi itu berdoa, duh kasihan banget kedua bayi malang ini, ibunya meninggal, tidak ada yang menjaga selain engkau ya Allah, dan kemudian engkau wahai Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos. Keesokan paginya, si ibu yang mau dikuburkan itu mendadak hidup kembali dalam kondisi sehat walafiat dan menggendong kedua bayinya. Nah, maka cerita serupa juga akan diceritakan dalam pembahasan kali ini. Jadi Syekh Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus, penguasa Aden, ia mampu menghidupkan kembali beberapa wanita di Yaman setelah kematian mereka karena kesedihan yang dirasakan suami mereka atas mereka. Ia berkata kepadanya, Tuanku, jika engkau tidak menghidupkan kembali wanita ini untukku, aku tidak akan berniat untuk tetap bersama wali Allah. Jadi dikatakan bahwa Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus yang merupakan penguasa Aden, ini katanya mampu menghidupkan kembali beberapa wanita di Yaman. Di sini memakai tag fa'innahu ahya ba'dhan nisa'i fil Yaman. Kalau fa'innahu ahya ba'dhan nisa'i, tentu Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus ini tidak hanya satu kali mampu menghidupkan orang yang sudah meninggal. Di sini tercatat mampu menghidupkan sebagian dari para wanita di kota Yaman. Berarti kan nggak satu, sudah berkali-kali. Ini luar biasa. Jadi sebagian dari wanita-wanita di kota Yaman yang sudah meninggal ini mampu dihidupkan kembali oleh Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus. Alasannya apa? Alasannya bahwa suami dari wanita yang meninggal itu merasa sangat sedih, sehingga suami itu mengadu kepada Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus. Mengadunya gimana? Tuanku, jika engkau tidak menghidupkan kembali wanita ini untukku, aku tidak akan berniat untuk tetap bersama wali Allah. Jadi suami dari wanita yang meninggal itu mengancam, bahasanya mengancam, jika engkau tidak menghidupkan istriku yang baru saja meninggal ini, maka saya punya niatan untuk meninggalkan wali Allah. Artinya tidak akan patuh kepada para wali Allah. Nah, setelah suami dari wanita yang meninggal itu mengatakan semacam itu, kemudian lanjut ke cerita selanjutnya. Saya baca teksnya. Ini pembahasan dulu. Jadi karena laki-laki dari suami wanita yang meninggal mengancam dengan perkataan, jika engkau wahai Syekh Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus ini tidak mampu menghidupkan istriku yang baru saja meninggal, maka saya punya niatan tidak akan taat dan tidak akan patuh kepada para wanita. Karena alasan itulah sehingga
Katanya Habib Abu Bakar bin Abdullah al-Idrus menghidupkan wanita yang merupakan istri dari laki-laki yang mengadu tersebut hidup kembali. Saya kritisi lagi di sini. Sebuah cerita apa saja loh. Jadi cerpen atau cerita apa saja, inti pembahasan itu harus dijelaskan. Seseorang yang memahami alur cerita, seseorang yang mendalami ilmu bahasa, ini tentu akan menulis dengan baik dan benar. Ketika di sini yang menjadi pokok pembahasan adalah Syekh Abu Bakar bin Abdullah al-Idrus, kemudian Syekh Abu Bakar bin Abdullah al-Idrus ini mampu menghidupkan sebagian para wanita Yaman yang sudah meninggal. Ini seharusnya wanita-wanita yang berhasil dihidupkan oleh Habib Abu Bakar ini disebut namanya. Dengan begitu cerita ini akan jelas. Dan sebagai sebuah pembuktian, ketika namanya disebut, ini pembaca akan lebih yakin bahwa cerita ini sebagai sebuah cerita yang pernah benar-benar terjadi. Tetapi ketika cerita di sini, ini hanya menonjolkan tokoh Syekh Abu Bakar bin Abdullah al-Idrus dan tidak menyebutkan pokok pembahasan, karena pokok pembahasannya adalah para wanita yang meninggal. Kok pokok pembahasannya disamarkan? Ini orang yang ahli bahasa, ini akan menilai bahwa cerita semacam ini bohong. Orang yang paham ilmu mantek, orang yang paham ilmu balaghah, ini tentu akan protes dengan cerita semacam ini. Artinya, orang yang memahami tata bahasa, ini justru akan menganggap bahwa cerita ini bohong. Yaitu hanya ingin menonjolkan kehebatan dari Syekh Abu Bakar bin Abdullah al-Idrus saja. Jadi di sini itu ceritanya tidak penting. Siapa yang dihidupkan oleh Syekh Abu Bakar bin Abdullah al-Idrus, ini menjadi tidak penting. Padahal itu penting sekali, karena itu pokok pembahasan. Tetapi di sini dianggap tidak penting. Dan hanya menonjolkan kehebatan dari Habib Abu Bakar bin Abdullah al-Idrus. Nah, ini berarti indikasi mengglorifikasi. Ini satu. Jadi cerita yang pertama ini, Syekh Abu Bakar bin Abdullah al-Idrus telah berhasil menghidupkan kembali sebagian wanita-wanita Yaman dengan sebab suami dari wanita yang ditinggal mati itu merasa sedih yang berkepanjangan, sehingga suami itu mengadu kepada Habib Abu Bakar bin Abdullah al-Idrus, mengancam, jika engkau tidak menghidupkan istriku, maka saya punya niatan untuk tidak taat lagi dan tidak akan membersamai para wali Allah. Dari alasan itulah sehingga Habib Abu Bakar menghidupkan wanita itu. Saya protes, tentu cerita yang semacam ini saya protes. Jika memang cerita ini pernah terjadi dan benar-benar terjadi, pasti nama dari wanita itu diketahui. Sampai tidak disebut namanya, ini cerita bohong. Fake itu cerita bohong. Maka saya berpesan kepada para santri, para kiai, para gus, jelilah, telitilah dalam membaca kitab-kitab Ba'alawi. Pakai nalar warasnya, pakai ilmu yang kalian miliki, yang dikaji di pesantren-pesantren. Karena adanya ilmu nahwu, sorok, mantek, balaghah, itu ya untuk meneliti. Di samping untuk mengetahui makna yang sebenarnya, ya untuk meneliti. Dan bisa untuk mengidentifikasi apakah cerita itu bisa dianggap bohong atau cerita itu cerita yang benar. Kemudian saya lanjut, ada cerita lagi, ini Habib yang berbeda, ini masih di halaman 500-nya. Wa kadzalika Sayyidi Asy-Syarifu Ahmad bin Hasim al-Habsi tilmidu Sayyidi Umar qad balahna anahu ahyal mauta marrataini wahidan minhum min ali Zubaidi ahlil hawtah wa sara ilaika al-Habibu Ahmad bin Hasim wa huwa fi hali naz'i fa ahbarahu ahuhu bidzalika faqala lahu al-Habibu Ahmadu. Artinya, demikian pula guru saya
yaitu Habib Ahmad bin Hasim Al-Habsyi. Ini murid dari Habib Umar. Ini telah mengabarkan kepada kami bahwa beliau menghidupkan kembali orang yang sudah mati 2 kali. Jadi dikatakan di sini Habib Ahmad bin Hasim Al-Habsyi ini bercerita bahwa beliau pernah berhasil menghidupkan 2 orang yang sudah meninggal. Dari pernyataan semacam ini kan janggal. Seorang wali Allah yang mampu diberi kemampuan oleh Allah, diberi kemampuan untuk menghidupkan orang yang sudah mati. Kemudian dia ngomong dongeng kepada temannya, saya sudah berhasil loh menghidupkan 2 orang yang sudah meninggal. Ini kan bukan wali. Wali itu tidak menganggap bahwa kejadian yang luar biasa, tetapi di mata seorang wali itu bukan hal yang luar biasa. Karena apa? Karena seorang wali itu tahu bahwa itulah kekuasaan Allah. Andaikan si wali dengan berdoa, kemudian doanya dikabulkan oleh Allah, dan orang yang sudah meninggal kemudian hidup kembali, si wali tidak akan takjub. Si wali biasa-biasa saja. Karena bukan karena si walinya yang menjadikan orang yang sudah meninggal menjadi hidup kembali, tetapi itu kekuasaan Allah. Dan kekuasaan Allah itu tidak perlu dianggap aneh. Itu sudah wajar karena Allah Maha Mampu. Maka seorang wali tidak perlu takjub dan tidak perlu kagum dengan apa yang telah dicapainya, karena itu adalah Allah yang mencapainya pada hakikatnya. Ya wali kok kagum dengan kemampuannya sendiri, itu wali macam apa? Saya ketawain. Jadi cerita dalam kitab Al-Qirtos ini saya ketawain sebagai santri deso yang doyan ketela rebus dan kopi hitam. Jadi seorang santri deso seperti saya saja ketawa dengan membaca cerita semacam ini. Maka sangat miris ketika orang yang punya titel luar biasa, profesor, doktor, dan punya titel mentereng, tetapi menelan mentah-mentah cerita semacam ini. Jadi titel mentereng tapi otaknya cempreng atau cempreng. Cerita semacam ini hiburan saja. Kalau menurut saya tak anggap hiburan, bahan hiburan. Saya lanjut. Jadi Syarif Ahmad atau Habib Ahmad bin Hasim Al-Habsyi ini menceritakan kejadian yang pernah dialaminya, yaitu pernah mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Dan kejadian ini pernah terjadi 2 kali. Artinya sudah mampu berhasil menghidupkan orang yang sudah mati. Dan itu terjadi 2 kali. Ya tapi ya lagi-lagi tidak disebutkan siapa yang pernah dihidupkan kembali. Salah satunya berasal dari keluarga Az-Zubaidi dari Al-Hawtod. Habib Ahmad bin Hasim mencapainya saat beliau dalam keadaan meninggal dunia. Lalu saudaranya mengabarkan hal itu kepadanya. Lalu Habib Ahmad berkata kepadanya. Jadi saya lanjut. Kemudian Habib Ahmad berkata gimana? La takhaf alaihi al-mauta. Walakin bisarti antu'tina kada wa kada sayi'an minatarauhimi takrohu fa'an ama az-Zubaidi lahu wa ahdara ba'dahu fil hali sumatola'a al-habibu ahmadu alal muqtadiri wa masaha alaihi faqoma sohihan. Jadi setelah Habib Ahmad bin Hasim Al-Habsyi yang merupakan murid dari Habib Umar ini diberitahu bahwa ada seseorang dari keluarga Az-Zubaidi dari Hawtah ini meninggal dunia. Kemudian Habib Ahmad bin Hasim tersebut berkata begini, janganlah takut akan kematiannya, tetapi dengan syarat engkau memberi kami sejumlah dirham ini dan itu. Beliau menyebutkannya. Maka Az-Zubaidi memberinya hadiah yang berlimpah dan segera membawa sebagiannya.
Kemudian Habib Ahmad menghampiri orang yang sekarat itu dan mengelusnya, lalu ia pun bangkit dengan sehat. Perlu catat ini di cerita sini. Jadi Habib Ahmad bin Hasim Al-Habsyi ini menghidupkan orang yang sudah mati dari keluarga Az-Zubaidi, dari Al-Hawthah, tetapi dengan minta syarat, minta diberi uang matok ini. Sebab di sini ditulis la takhaf alaihi al-mauta walakin bisarti antuktina kada wa kada say'an minat darohimi dzakarahu. Jadi Habib Ahmad bin Hasim ini bersedia menghidupkan orang yang sudah meninggal, tapi dengan syarat minta diberi uang mematok jumlahnya. Kemudian dari keluarga Az-Zubaidi, dari Sohibul Musibah, ini menyetujui permintaan dari Habib Ahmad bin Hasim, kemudian membawa hadiah yang berlimpah dan dibawa sebagiannya. Artinya belum dikasih semuanya. Kemudian setelah diberi sesuai permintaan dari Habib Ahmad bin Hasim, maka Habib Ahmad bin Hasim ini kemudian menengok orang yang sudah mati, kemudian diusap dadanya. Tiba-tiba orang yang sudah meninggal itu bangkit dalam kondisi sehat walafiat. Habib Ahmad ini kan ya terkenal wali lah. Kan Habib-Habib Alawi itu wali semua. Kalau nggak wali biasa ya wali kutub. Katanya dalam kitab-kitabnya kan begitu. Perlu dicatat bahwa Habib Ahmad bin Hasim Al-Habsyi ini kan wali Allah. Wali Allah mau menolong orang, apalagi itu untuk membuktikan kekuasaan Allah, mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Tapi narif ini, saya sanggup menghidupkan keluargamu yang baru saja mati, tapi syaratnya saya minta bayaran segini-segini. Ini kan ceritanya kan janggal. Wali Allah maaf, wali Allah itu begitu ada orang yang membutuhkan ya tolonglah, tolong. Soal nanti dikasih atau tidak itu urusan belakang. Nomor satu kan tolong dulu, karena itu memang kebutuhan darurat. Jika memang mampu menghidupkan orang yang sudah mati, tentu keluarganya akan sangat bahagia jika itu benar-benar terjadi. Saya yakin tanpa matok dulu, tanpa matok tarifnya dulu, kalau memang benar-benar terbukti dan terjadi, ya minta apa saja selagi keluarga dari Sohibul Musibah ini mampu, pasti akan dikasih. Saya yakin itu. Nah, cerita di sini janggal. Jadi seorang wali Allah mau nolong orang kok matok, narif, minta kalau nggak segini enggak. Ini kan konyol ini ceritanya. Nah, dari sini juga janggal bahwa ini cerita bohong. Ini cerita bohong. Enggak ada wali Allah narif itu, enggak ada. Karena apa yang ditampilkan, artinya kemampuan yang dimiliki oleh wali Allah. Itu seorang wali Allah meyakini bahwa itu titipan Allah. Bukan untuk diperjualbelikan. Ya kalau dikasih ya terima. Tapi itu tidak menjual belikan. Itu perlu dicatat. Wali Allah kok, saya sanggup menghidupkan keluargamu yang sudah mati, tapi saya narif dengan harga sekian. Nah di sini ditulis semacam itu soalnya. Wali Allah narif, minta dibayar sekian, baru mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Ini koplak, ini kitab koplak. Ceritanya juga koplak. Saya nggak percaya 100%. Itu yang pertama ya. Jadi Habib Ahmad bin Hasim ini kan mampu 2 kali menghidupkan orang yang sudah meninggal. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, wasani min ali kasiri wa kanat bainahu wa bainal habibi ahmada musahiratun fahasala alaihi maradun fa'abaro al habibu Ahmad bin Hasim bidzalika faqala ma alaihi ba'sun fatafaqo annahu tuwfiya min dzalikal marad
Falamma ja'a al-Habibu Ahmad bin Hasim liyashhadu janazatahu laqo arimatahu fi fana'il baiti tabki alaihi falamma ra'at al-Habiba Ahmada ajhasat bil bukai fi wajihi wa qalat. Ini yang cerita yang kedua dari Habib Ahmad bin Hasim. Yang kedua berasal dari keluarga Al-Kafir, dan terjadilah pernikahan antara keluarga Al-Kafir dan Habib Ahmad. Jadi Habib Ahmad ini menikah dengan salah satu dari keluarga Al-Kasir. Ia jatuh sakit, lalu menceritakan hal itu kepada Habib Ahmad bin Hasim, dan beliau berkata, tidak ada yang salah dengannya, maka beliau pun meninggal dunia karena penyakit itu. Jadi ceritanya gini, Habib Ahmad bin Hasim ini menikah dengan salah satu keluarga dari Al-Kasir, dan salah satu dari keluarga Al-Kasir ini ada yang jatuh sakit, kemudian mengadu kepada Habib Ahmad bin Hasim. Tetapi Habib Ahmad menjawab, oh itu tidak apa-apa, itu nggak apa-apa, nggak bahaya, itu nggak masalah katanya kan. Tetapi faktanya berbeda. Orang yang dikatakan tidak apa-apa oleh Habib Ahmad bin Hasim ini tiba-tiba meninggal dunia. Berarti ini yang meninggal dunia itu saudara dari istrinya Habib Ahmad bin Hasim lah. Nah, ketika Habib Ahmad bin Hasim datang untuk menghadiri pemakamannya, beliau mendapati putrinya di halaman rumah sedang menangisinya. Artinya pada saat Habib Ahmad bin Hasim mau takziah ke saudaranya yang meninggal, ini anak dari orang yang meninggal itu menangis di halaman rumah. Nah, ketika putrinya melihat Habib Ahmad ini menangis terseduh-seduh di hadapan Habib Ahmad sambil berkata begini, ya Aibah, ya Ahmad bin Hasim, mata ahi fulanun wa anta qad qulta la ba'sa alaihi min hadzal maradi. Fatola'a al-Habibu Ahmadu ila intil mayiti wa qobadu bi'udulahi wa masahaha fa'ajlasahu wa qola Husainiyun suniyun yuhil mauta bi'idnillah kum faqoma hayan sawiyan wa asya muddatan intaha. Nah, setelah putri dari orang yang meninggal itu menangis terseduh-seduh di hadapan Habib Ahmad bin Hasim yang lagi takziah, kemudian si putri dari orang yang meninggal tersebut berkata begini, malu kau wahai Ahmad bin Hasim, saudaraku si Anu meninggal dan kau bilang dia baik-baik saja karena penyakit ini. Jadi Habib Ahmad bin Hasim kan pada saat ditanya tentang penyakitnya itu sempat menjawab, oh itu tidak apa-apa. Tetapi pada nyatanya orang yang dianggap apa-apa, orang yang dianggap tidak apa-apa itu meninggal dunia. Sehingga putri dari orang yang meninggal itu berkata, malu kau wahai Habib Ahmad bin Hasim, kau bilang tidak apa-apa, nyatanya sekarang meninggal dunia. Ya. Kemudian Habib Ahmad menghampiri orang yang meninggal itu, memegang telinganya, menyekanya, mengusap, dan mendudukkannya. Kemudian Habib Ahmad berkata, seorang dari keturunan Husain yang bermadhab Sunni, yang mampu menghidupkan kembali orang yang mati dengan izin Allah, maka bangunlah wahai orang yang mati. Maka setelah Habib Ahmad bin Hasim berkata semacam itu, orang yang mati mendadak hidup dan sehat dan bertahan hidup untuk sementara waktu. Luar biasa kan, Habib Pahlawi ini luar biasa keramatnya ini loh. Jadi dari cerita yang saya tampilkan dari atas, ada 3 cerita Habib, 2 Habib, tapi 3 cerita yang mampu menghidupkan orang yang sudah meninggal. Ini tidak pernah menyebutkan siapa yang berhasil dihidupkan kembali. Ini tidak ada. Ini mengindikasikan bahwa cerita ini bohong, hanya untuk mendongkrak kepopuleran Habib yang ada dalam cerita tersebut. Itu saja. Jadi cerita ini bohong dan tidak pernah terjadi. Saya yakin ini tidak pernah terjadi. Karena yang menceritakan semacam ini ya kitab-kitab Ba'alawi. Jadi moyangnya diceritakan oleh keturunannya atau diceritakan oleh sesama Habib.
nanti diceritakan lagi oleh generasi baru pun dari Habib, atau kalau bukan dari Habib ya dari Muhyiddin yang sudah terdoktrin. Tetapi perlu diingat, sejarah tidak pernah mencatat tentang kehebatan-kehebatan seperti yang tertulis dalam kitab Ba'alawi. Ini perlu dicatat. Nah, karena ceritanya itu tidak pernah menulis nama dari orang yang dihidupkan kembali. Siapa yang pernah berhasil dihidupkan kembali, namanya siapa, dari keturunan siapa, paling tidak akan begitu. Sehingga ketika dibuat cerita atau didokumentasikan, pembaca ini akan menilai bahwa cerita ini mungkin benar. Tetapi ketika dalam cerita ini tidak pernah menulis orang yang sudah berhasil dihidupkan kembali, siapa orangnya, dari mana orangnya, ya ini ya sanksi saya bahwa cerita ini sebagai cerita yang benar. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya dari kajian kitab Al-Qirtos halaman 500 sampai 501 bahwa kitab-kitab Ba'alawi memang seringkali menceritakan keramat-keramat dari klan mereka yang luar biasa, tetapi tidak pernah terjadi. Itu hanya bualan saja. Andaikan klan-klan Ba'alawi itu adalah manusia-manusia yang punya keramat luar biasa, tentu turunan yang ada di Indonesia pun sama, karena buah tidak jauh dari pohonnya. Nyatanya ada nggak Habib-habib yang di Indonesia punya keramat yang luar biasa? Adanya keramat dawir, iya kan? Adanya keramat mengunggulkan moyang-moyangnya mereka. Dan keramat-keramat yang luar biasa seperti yang tertulis dalam kitab-kitab mereka dalam menceritakan moyang-moyangnya, ini tidak pernah terjadi oleh Habib-habib generasi sekarang. Nah, ini berarti cerita dari moyang-moyangnya dulu pun bohong. Ingat sekali lagi bahwa buah ini tidak jatuh jauh dari pohonnya. Ketika moyangnya dulu ini adalah manusia-manusia yang penuh keramat, tentu turunannya pun akan menuruni, akan mewarisi. Ya, tidak semuanya, tetapi paling tidak banyak yang menuruni harusnya. Tetapi fakta mana? Nggak ada kan? Nah, ini sebagai satu bukti bahwa cerita-cerita dalam kitab Ba'alawi itu bohong, kosong, melompong. Hanya murni dibuat untuk mengunggulkan klan mereka. Ya, dengan membuat cerita-cerita palsu. Karena mereka punya kepentingan agar diakui sebagai cucu Rasul tersoheh di dunia. Agar diakui bahwa mereka adalah cucu Rasul termulia di dunia. Sehingga mereka berani memalsukan cerita-cerita palsu untuk mendongkrak kepopuleran. Mereka punya kepentingan. Dan orang yang punya kepentingan ini cenderung tidak takut dengan dosa. Tidak takut dengan Allah, apalagi takut dengan manusia. Itu perlu dicatat. Semoga penonton makin cerdas dan makin waras dengan seringnya menonton kajian-kajian dari video saya, dari kajian kitab-kitab Ba'alawi. Ayo pribumi, gunakan otak kalian, waraslah. Jangan mau jadi budak pendatang. Indonesia ini kaya dengan ulama sejak dulu. Indonesia ini kaya dengan orang-orang yang alim, orang yang bijak, orang yang mengayomi, orang yang santun. Masa iya justru kita meninggalkan pribumi yang alim, yang santun, yang ramah, yang lemah lembut, dan kita justru mengikuti orang-orang yang omongannya kasar, orang-orang yang hobinya menjadi provokator. Mari kita pakai otak waras kita. Kita jaga negara kita dari penjajah ideologi. Saya akhiri kajian ini billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.